Perkenalkan nama saya Fania Ayu Permatasari dengan NIM 0106211029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik Gojek. Pokok pembahasan, hal-hal yang akan menjadi bahasan utama hari ini, memahami kode etik. Kedua, siapa yang harus menaati kode etik. Ketiga, pelanggaran kode etik. Keempat, memahami tanggung jawab personil perusahaan. Kelima, kode etik perusahaan Gojek. Pertama, memahami kode etik. PT Gojek Tokopedia selanjutnya disebut sebagai perusahaan percaya bahwa keberhasilan dan keberlangsungan bisnis perusahaan sangat bergantung pada bagaimana kami berperilaku dan menjalankan bisnis. Melakukan hal yang benar dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bekerja dengan integrasi dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat adalah cara kami untuk mewujudkan nilai-nilai dasar untuk menjadi perusahaan yang sigap dan peduli. Komitmen kami untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab diperkuat melalui kode etik perusahaan sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan kami. Kode etik ini berfungsi untuk meningkatkan dan membimbing kami agar selalu menggunakan penilaian etis yang baik dalam setiap situasi. Dengan cara ini, kami dapat menjalankan bisnis sesuai dengan tingkat integritas dan standar etika tertinggi dan untuk membangun budaya kepercayaan demi keberlangsungan bisnis kami. Kedua, siapa yang harus menaati kode etik? Kode etik berlaku untuk semua anggota direksi, dewan komisaris, para pejabat, dan karyawan, permanen maupun non-permanen dimanapun lokasi mereka, secara bersama-sama profesional perusahaan bagaimanapun konteksnya, termasuk para afiliasinya. Selain itu, kode etik juga berlangsung untuk semua pihak ketiga terkait termasuk namun tidak terbatas pada para kontraktor, para pengemudi, dan para mitra usaha, para konsultan, dan lainnya. Dari para wakil yang memungkinkan toleransinya dengan perusahaan untuk melakukan pekerjaan atau menyediakan layanan diharapkan untuk menaati kode etik. Ketiga, kami tidak memiliki toleransi terhadap perilaku bisnis yang tidak etis. Kami sangat menganggap serius setiap kejadian ketidakpatutan terhadap kode etik. Perusahaan akan mengenakan tindakan-tindakan disipliner sampai dengan termasuk pemberitahuan dan pemutusan hubungan untuk laporan pelanggaran kode etik yang telah diverifikasi. Dan pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata, sanksi pidana tertentu sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ketentuan lebih lanjut tentang tindakan disipliner, Anda dapat merujuk pada kebijakan terkait mengenai tindakan disipliner kontak koreksi. Keempat, ketiga, mengapa tanggung jawab personil perusahaan sebagai bagian dari perusahaan, personil perusahaan bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi kode etik serta peraturan kebijakan prosedur perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pekerja yang dilakukan. Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, Anda harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perilaku tidak etis, menjadi teladan dengan selalu jujur dan menggunakan penilaian etis yang baik dalam mengambil keputusan atas setiap pekerjaan dan bisnis perusahaan baik secara internal dan eksternal. Semua personil perusahaan harus secara aktif menunjukkan tingkat kualitas dan standar etika tertinggi setiap saat. Penting bagi semua orang menciptakan satu lingkungan di mana semua anggota tim dapat mengungkapkan dan menyampaikan kekhawatiran mereka. Personil perusahaan diwajibkan untuk mendengar dan melaporkan perilaku yang tidak benar, kelakuan buruk, dan untuk tidak terlibat dalam mendorong perilaku yang bersifat membalas dendam. Kode etik ini mungkin tidak memiliki semua jawaban atas setiap situasi. Oleh karena itu adalah tanggung jawab personil perusahaan untuk mencari bimbingan fungsi perusahaan yang sesuai. Ketika menjadi dugaan perilaku tidak etis atau mencela yang terjadi di tempat kerja, Anda harus ungkapkan laporan perilaku yang kesalahan. Kode etik perusahaan GoTo. Hal-hal yang akan menjadi bahasan utama adalah pertama, saling menghormati satu sama lain, kedua, menghindari konflik kepentingan, ketiga, melindungi kerahasiaan, keempat, melindungi aset-aset perusahaan, kelima, menjaga integritas dan tanggung jawab keuangan, keenam, mematuhi hukum. Sedang menghormati satu sama lain.
Perusahaan tidak memiliki toleransi terhadap segala untuk pelecehan dan melarang praktik yang dapat mengganggu menghambat anggota personil. Dalam menciptakan suatu lingkungan kerja yang mendukung di mana seluruh personil perusahaan memiliki peluang untuk mewujudkan potensi maksimal mereka. Kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, perundungan, pelecehan, dan segala bentuk kekerasan. Seluruh bagian perusahaan diharapkan berbasis dalam menciptakan tempat kerja yang penuh hormat dan saling kepedulian. Menghindari konflik kepentingan. Pada prinsip konflik kepentingan dapat muncul ketika secara konflik antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi personil perusahaan yang dapat menguntungkan personil perusahaan. Contoh konflik kepentingan terjadi ketika Anda berada dalam situasi di mana tindakan yang Anda ambil memberikan insentif kepada Anda dan dapat menguntungkan diri Anda sendiri dan atau afiliasi. Namun dengan mengorbankan kepentingan perusahaan, personil perusahaan harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat berujung pada konflik kepentingan yang aktual maupun berpotensi timbul yang meliputi namun tidak terbatas pada insentif langsung atau tidak langsung, investasi pribadi, pekerjaan, atau peluang bisnis di luar perusahaan. Pendaftaran penemuan, paten, merek, perdagangan. Selain itu, personil perusahaan juga harus menyadari mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul untuk hubungan pribadi mereka. Setelah mengetahui adanya potensi konflik kepentingan atau konflik kepentingan aktual, Anda diwajibkan untuk segera melaporkan dan mengungkapkan konflik tersebut. Untuk berkonsultasi terkait konflik kepentingan melalui email. Mohon untuk hati-hati agar terhindar dari pengungkapan yang tidak disengaja informasi rahasia sebagai didefinisikan di bawah ini. Pemilik perusahaan, para mitra usaha perusahaan, para pihak ketiga terkait lainnya. Tunggu tanggung jawab perusahaan lebih dari tidak mengungkapkan informasi rahasia, tetapi termasuk cara proaktif memastikan pengamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai saat dengan seadanya tertinggi di industri. Melindungi aset-aset perusahaan. Personil perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dan melindungi aset-aset yang dan sumber daya perusahaan baik berwujud atau tidak berwujud. Kemampuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya informasi, ide perusahaan membuat perusahaan untuk bergerak cepat, terus berinovasi, dan menciptakan nilai nyata bagi para pengguna. Menjaga integritas dan tanggung jawab keuangan. Perusahaan menghormati para kepatutan transparansi dan akurasi dalam sebuah transisi bisnis. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan secara aktual tercermin dalam pencatatan keuangan perusahaan yang semua pembayaran yang dilakukan dengan dana perusahaan atas nama perusahaan telah ditransaksi mestinya. Personil perusahaan harus mengikuti semua standar prinsip hukum dan praktek yang berlaku untuk mencatat dan pelaporan dengan ketelitian ketika menjalankan semua catatan dan laporan keuangan. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami sejalan dengan standar hukum tertentu. Perusahaan kami termasuk afiliasi-afiliasi yang bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sangat serius dan masing-masing personil perusahaan termasuk afiliasinya diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam kode etik serta persyaratan-persyaratan dalam larangan hukum yang berlaku. Meskipun tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui semua aspek dan setiap hukum yang berlaku, Anda sebagai personil perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan utama yang berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.